Maulana Muhammadin. Ada zaman biilmillah isolatan zaimatan bidawafi mulkilahi. Tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah suwijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah jembatani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Zaman biilmillah isolatan zaimatan bidawafi mulkilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah yang pertama berupa Islam, iman, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain
yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah saat ini, detik ini, adalah nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kula panjenengan bisa rawuh, bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya, umumnya bagi panjenengan pemirsa di mana saja yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita selalu aturkan kepada baginda Rasulullah, Nabi akhirul zaman, sebagai suri tauladan yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumul qisad, yaumul qiyamah, yaumul akhir, kita akan diberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita hantarkan dengan Tombo Ati. Tombo Ati ini adalah karya seorang wali besar yang disebut Wali Sembilan, Wali Songo, adalah karya dari Sunan Bonang, salah satu wali Songo yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Kali ini sang Sunan menunjukkan di samping kewaliannya, mereka adalah seorang ulama dan seniman besar. Karena dengan karya Tombo Ati ini kita masih bisa menikmati dan relevan. Artinya di telinga, ya, di telinga itu selalu enak didengar siapa saja yang mendengar. Itulah salah satu ciri karya seorang wali yang juga disebut sebagai ulama dan sekaligus seniman. Tombo Ati iku limo perkarane, dawe Sunan ngaten. Kaping pisan maca Quran angen-angen saknane, sudah kita jelaskan pada bab yang dahulu. Kaping pindho sholat wengi lakononnya, ini juga sudah kita jelaskan pada hal yang khusus tentang sholat. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kaping papat weteng ira kudu luwe atau ingkang luwe, yang insya Allah nanti yang kita bahas adalah tentang puasa Ramadan. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Karya besar seorang ulama seniman yang dipopulerkan diantaranya oleh salah satu grup yang juga dari Jombang, yaitu Ainun Najib. Tombo Atinya Ainun Najib yang dikenal dengan Kiai Kanjengnya. Itulah ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekilas info tentang Tombo Ati yang saya gunakan sebagai pengantar. Marhaban ya Ramadan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa dengan hitungan hari kita akan bertemu dengan bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah bulan Ramadan. Mengapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada 3 kebaikan yang luar biasa. Yang pertama adalah rahmatun minallah. Ada 10 hari pertama itu adalah rahmatun minallah. Kemudian 10 hari yang kedua itu adalah maghfirah, yaitu pengampunan. Dan 10 hari yang terakhir itu adalah imku minanar, pembebasan dari api neraka. Makanya bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk menentukan awal bulan puasa ini ada 2 cara. Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya sudah menentukan bulan Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 2 bulan 4. Sedangkan dari pemerintah
kita masih menunggu sidang isbat yang nanti akan dipelopori oleh Departemen Agama. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, tema hari ini adalah tentang puasa. Puasa yang saya maksud adalah puasa Ramadan, yang ini seolah-olah merupakan rutinitas. Namun demikian, marilah puasa kali ini kita maknai dengan puasa yang akan lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kali ini pada ayat yang ke-183 Al-Baqarah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini sebagai pengantar dari Allah, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya adalah seruan, maknanya adalah ajakan bagi setiap mukmin. Artinya, setiap mukmin yang mempunyai iman seberat apapun, ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Maha segalanya. Yang dimaksud, Allah adalah Maha Esa. Allah adalah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah Maha pengampun, dan masih banyak maha-maha yang lain yang hanya dimiliki oleh Allah. Sumber tafsir Al-Mibah. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, dilanjutkan dengan kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Pengertiannya adalah ditunjukkan kepada semua orang mukmin, tidak memandang bulu, artinya tidak melihat status. Ada kata kutiba artinya diwajibkan. Ini merupakan informasi langsung dari Allah bahwa informasi ini sangat penting dan harus dilaksanakan oleh setiap mukmin. Informasi itu adalah siam. Siam dari kata asyam artinya menahan diri. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, menahan diri berlaku pada setiap mukmin. Tidak pandang bulu dan tidak melihat status. Artinya berlaku pada laki-laki perempuan, berlaku bagi yang sudah tua dan masih muda, berlaku bagi yang berstatus kaya mungkin, tidak punya, kalau miskin tidak kena ya. Orang yang sedang sakit dan orang yang sehat, orang yang modern, semodern apapun, orang yang masih primitif, seprimitif apapun, dan pada masa lalu bahwa puasa ini sudah diberlakukan, dan masa sekarang ini menunjukkan sebagai perbandingan. Itulah pentingnya informasi yang disampaikan oleh Allah tentang puasa. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, secara bahasa asyam itu adalah menahan. Maksudnya menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari makan, menahan diri dari minum, dan menahan diri dari hawa nafsu. Di antaranya berhubungan suami istri,
itu tidak diperbolehkan selama berpuasa, yang dimulai dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dilanjutkan dengan kata kama kutiba, sebagaimana diwajibkan. Artinya Allah mewajibkan siam pada orang-orang mukmin yang tidak melihat kadar keimanan dan status. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Aladina min qablikum, artinya orang-orang sebelum kamu, sebagai perbandingan. Maknanya bahwa puasa ini juga berlaku pada kaum-kaum sebelum kamu. Satu contoh diantaranya kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, dengan cara yang berbeda dan waktu yang tidak sama. Ini menurut, kalau zamannya Nabi Musa ya Nabi Musa, kalau zamannya Nabi Isa juga Nabi Isa. Sumber tafsir Al-Misbah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di mana saja berada. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan la'alakum tatakun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah membuka dengan pengantar yang sangat lembut, wahai orang-orang yang beriman, dilanjutkan dengan kutiba alaikumusiyam kama kutiba. Penutupnya adalah la'alakum tatakun. Karena apa? Karena ada target. Targetnya adalah apa? La'alakum tatakun. Maknanya adalah puasa ini merupakan faktor penyebab dari ketakwaan, karena puasa adalah perintah yang datang langsung dari Allah. Dengan berpuasa, orang-orang yang beriman akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan berkumpul suami istri. Dengan berpuasa, kita bisa melatih diri untuk selalu diawasi oleh Allah. Contoh yang sederhana, seandainya kita ambil air wudhu kemudian dielek, bahasa Tulungagung, tidak ada yang tahu. Namun demikian, karena kita merasa diawasi oleh Allah, maka tidak akan bisa melakukan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dengan berpuasa bisa mempersempit ruang gerak dari syaitan yang masuk ke dalam kalbu. Dengan berpuasa kita akan bisa menambah ketakwaan, dan puasa itu adalah target dari Allah yang diperintahkan kepada umatnya agar kita menjadi orang-orang yang taat. Saya ulang, agar menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Allah, sehingga dampak dari ketakwaan yang kita lakukan dengan ikhlas, maka akan timbul ketakwaan karena berpuasa. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah masih dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat, rahmatun minallah. Ingat 10 hari yang pertama, yang kedua adalah maghfirah, 10 hari yang kedua adalah pengampunan yang luar biasa
di dalamnya ada inku minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan tema tentang puasa kali ini barokah, khususnya bagi saya, umumnya bagi panjenengan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya barokallah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.